Saat aku masih mencari tahu apa yang harus dilakukan berikutnya, seseorang lewat. Dia tinggi dan tampan, seperti karakter laki-laki yang berjalan keluar dari manga Jepang. Tapi kenapa harus dalam situasi memalukan begini? Setelah rasanya sekian lama dia melirikku, dia akhirnya mendekat padaku, membuka tasnya dan mengeluarkan sepasang sepatu tua. Aku menghayalkan bagaimana dia akan membantuku memasangnya. Seperti di film-film saat dia melemparkan sepatu itu ke sampingku. Harusnya bisa dipakai. Kemudian dia pergi. Hei, kau! Apa paling tidak kau bisa membantuku keluar dari ini? Dia menghela nafas lalu berbalik untuk membantuku. Apa kau tahu siapa aku? Tentu saja saya tahu, Yang Mulia. Ada apa dengan sikapmu itu? Keluarga kerajaan tak pernah peduli untuk mendatangi desa yang miskin. Kenapa Yang Mulia repot-repot ke sini? Benarkah itu? Ya, kalau begitu aku ingin kau mengantarku berkeliling supaya aku tahu kondisi rakyatku. Orang asing? Pria itu sepertinya terkejut dengan permintaanku, tapi kemudian memasang senyum termanis. Nama saya Will, dan tentu saja saya bisa memberi Anda tur. Jika tatapannya yang penuh arti ini sudah cukup untuk membuat dirimu mempertanyakan nilai dirimu, senyumnya bisa membuatmu merasa kau adalah gadis paling beruntung di dunia. Tapi sebelum Anda bisa berkeliling, Anda harus berbaur terlebih dahulu. Orang di sini tak begitu suka dengan anggota kerajaan. Kemudian dia memberiku beberapa pakaian bekas dari tasnya. Anda bisa pakai di sana. Apa? Apa aku terlihat aku pantas berada di sana? Tak akan ada yang menghakimi, kecuali mungkin ayam. Hei, aku bisa memenggalmu dalam sekejap. Saya hanya bercanda. Anda aman di sana. Tempatnya berada di tengah ladang jagung. Jadi aku harus masuk dan berganti dengan cepat. Will ini sebaiknya tak bercanda. Dan memang tidak. Dia membawaku berjalan berkeliling dan menceritakan padaku kehidupan para petani di sini. Aku sangat kaget melihat rumah-rumah dalam kondisi yang memprihatinkan. Bagaimana mungkin aku hanya melihat wanita dan anak-anak di sini? Kemana semua prianya? Yang muda, terutama yang pria, semua pergi berusaha mencari pekerjaan. Kondisi kehidupan di sini sulit. Aku bisa lihat. Tapi kalau begitu, siapa yang bantu anak dan lansia? Kita semua adalah satu keluarga besar, jadi semua orang mengandalkan satu sama lain untuk bertahan. Dan kau satu-satunya laki-laki yang ada? Sebenarnya aku juga akan pergi, tapi kemudian aku tak punya hati melakukannya. Jadi kuputuskan tinggal di sini mengurus semuanya. Aku sangat terkejut mengetahui semuanya. Selama ini sementara aku berlindung di kastil berpagar, menghadiri acara-acara tak berguna di pondok atas nama amal, orang-orang di luar sana sedang berjuang. Dan pria ini, Will, telah melakukan lebih banyak hal untuk orang lain daripada yang pernah kulakukan. Aku salah tentangnya. Tepat saat itu, suara menggelegar mengguncang bumi di bawah kakiku. Yang Mulia, apa yang Anda pikir sedang lakukan? Oh ya Tuhan, pakaiankumu apa yang Anda pakai? Apa kau berusaha mencelakai Tuan Putri? Penjaga, tahan dia. Tidak, Grace, aku baik-baik saja. Lihat. Para pengawal akhirnya melepaskan Will. Anda tak boleh berada di luar sini, Tuan Putri. Anda harus kembali ke pondok segera sebelum berita beredar. Kemudian yang ku tahu, aku dipandu pergi. Terima kasih, aku akan kembalikan sepatumu. Astaga, Grace selalu menjadi perusak pesta. Segera saat kami kembali ke pondok, Grace langsung menjadi mesin bicara yang terus-terusan membahas betapa bahayanya itu tadi, betapa aku ini ceroboh. Tapi kalian tahu, salah satu kelebihanku adalah pendengar yang selektif. Jadi aku menganggap perkataannya sebagai angin lalu. Maksudku, tak berarti apapun. Semua yang kukatakan masuk ke telinga kiri dan keluar dari telinga kanan, bukan begitu? Ya, kau benar sekali. Oh ya, aku mendapat ide ini saat berkeliling desa. Aku ingin membantu kehidupan orang-orang di sana menjadi lebih baik. Apalagi, Putri? Aku serius, seolah aku akhirnya temukan tujuan hidupku sebagai putri selama ini. Yang penting jangan sampai Anda dapat masalah. Itu saja pinta saya. Pasti. Malam itu aku memeras otak berusaha memikirkan tentang bagaimana aku bisa membantu penduduk desa. Aha, aku akan memberi mereka hal-hal terbaik di dunia, sama seperti bagaimana Ibu Peri membantu Cinderella. Jadi hari berikutnya aku menyuruh pelayanku mengemasi hadiah untuk dikirim ke Will dan para penduduk desa lainnya. Jika kau bisa mendapat apapun dari keluarga kerajaan, apa yang kau inginkan? Saya minta maaf Tuan Putri, saya tak tahu kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon jangan pecat saya. Tenanglah, kau tak dipecat, jawab saja aku. Saya tak tahu. Mungkin pakaian mahal yang terbuat dari kasmir atau sutra mulberry akan menyenangkan. Baiklah, kalau begitu kemasi semua gaun kerajaan. Tentu saja dari sutra blueberry. Putri, itu mulberry. Iya, itu. Apalagi? Ambil semua tiaraku juga. Tapi itu tiara Anda, Tuan Putri. Tidak, toh aku tak pernah memakainya. Oh, jangan lupa perlengkapan makan kerajaan dan alat minum teh. Aku ingin rakyatku mendapatkan pengalaman bersantap yang paling menyenangkan. Setelah mengirim hadiah itu, aku juga memberi perintah untuk membangun tempat minum teh di desa, di mana orang-orang bisa membaca atau minum teh bersama. Rasanya menyenangkan sekali akhirnya bisa melakukan kegiatan amal sungguhan. Di hari-hari berikutnya, aku masih harus melanjutkan tugas amalku di pondok, yaitu membantu cuci baju. Tapi tentu saja itu hanya untuk foto. Merasa lelah, kuputuskan untuk pijat bersama Liam dan Grace setelahnya. Tapi siapa yang tahu rasanya akan sangat geli.
Ini seperti ribuan bulu mengusap telapak kakiku. Yang mulia, apa Anda baik-baik saja? Sepertinya kau sekarat di sana. Tolong. Tolong aku. Anehnya, setelah bencana pijat itu, sepertinya sesuatu menjadi klop di antara kami bertiga. Kami bergaul bersama dan kegiatan kesukaan kami adalah membocorkan rahasia keluarga kerajaan. Ya, tak secara harfiah. Ratu tak boleh tahu soal ini. Tak apa. Ratu selalu bersikap keras dan ketat. Tapi apa kalian tahu sebenarnya dia takut microwave? Yang mulia, aku mendengar rumor di jalan juga. Seorang anggota kerajaan pernah merebut shawl dari seorang wanita dan tidak pernah mengembalikannya hanya karena dia sangat menyukainya. Oh, aku bertaruh itu pasti Putri Aurora. Dia menggilai fashion dan semua omong kosong itu. Tapi kami tak pernah cocok. Tepat ketika seorang pelayan sedang meletakkan sendok di sebelahku, kepala pelayan tiba-tiba membuang pegangannya. Ini sendok untuk pencuci mulut dan ini adalah sendok teh. Bagaimana mungkin kau tak tahu ini? Saya benar-benar minta maaf Tuan Putri. Saya akan... Ini hanya sendok. Kau dimaafkan. Tak usah khawatir soal itu. Setuju, kami tak peduli soal aturan bodoh itu. Sekarang kalian bisa tinggalkan kami. Mereka akhirnya pergi. Aku penasaran apakah orang-orang ini pernah bosan dengan diri mereka sendiri yang membosankan. Meski sudah bersenang-senang dengan Grace dan Liam selama beberapa hari, aku sudah merindukan keluar dari pondok lagi dan menjelajahi lahan. Jadi suatu kali, saat Grace ada di belakang istana melakukan tugas, aku langsung ambil kesempatan emasku. Aku sangat bersemangat melihat bagaimana keadaan rakyatku dengan semua hal yang kukirimkan ke mereka. Kurasa mereka akan terlihat sama elegannya dengan keluarga kerajaan sekarang. Mungkin mereka sibuk mengendarai kuda-kuda yang kukirimkan. Sebenarnya mereka bahkan sedang mengadakan pesta minum teh sekarang. Aku tak sabar bergabung dengan mereka. Tapi saat aku sampai di sana, desa tampak sama. Dan apakah itu Sovereign Orb yang mereka mainkan? Tidak, itu bukan mainan. Kau memegangnya terbalik. Itulah saat aku menoleh dan melihat di dekat sungai, para wanita memukul pakaian mereka dengan tongkat golf dari almarhum raja. Tepat ketika aku menuju ke arah mereka, kulihat tempat minum teh yang penuh dengan babi, kuda, dan ayam di dalamnya. Apa mereka sungguhan mengubah tempat minum tehku yang elegan menjadi kandang? Kurasa para hewan sedang mengadakan pesta teh di sini. Tak lama kemudian beberapa wanita lewat dan melihatku. Apakah itu Putri? Aku tak percaya dia masih punya keberanian untuk muncul kemari. Kukira dia berbeda, tapi dia sama saja seperti keluarga kerajaan yang lain, sekelompok orang manja yang acuh. Mereka bahkan tak tahu yang kita butuhkan. Apa gunanya semua kemewahan ini saat kita bahkan tak mampu beli kebutuhan dasar? Aku merasa realita telah menamparku di muka untuk pertama kalinya dalam hidupku. Ternyata aku tak membantu mereka sama sekali. Kemudian kulihat Will di dekat sana. Tapi saat melihatku, dia hanya menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Percayalah, yang kuinginkan hanya untuk membantu. Tapi aku cuma tak tahu bagaimana. Anda sebaiknya kembali saja ke pondok Anda, Putri. Tidak. Biarkan aku tinggal di sini dan mengerti apa yang rakyatku alami. Itu tak mungkin. Anda tumbuh dengan kelimpahan dan tidak akan bertahan satu hari pun di sini. Itulah kenapa aku ingin belajar, supaya bisa membantu dan memberi semua orang apa yang mereka butuhkan. Kumohon bantu aku. Sepertinya dia masih ragu. Perlakukan saja aku seperti orang lain di sini. Aku janji aku akan berusaha sebisa mungkin. Will tampak terkejut melihat tekadku, dan dia setuju untuk memberiku kesempatan. Aku sangat senang dan siap untuk memulai petualangan baru. Tapi saat aku kembali ke pondok untuk mengemasi barang-barangku, aku diinformasikan kalau program amal sudah selesai dan kami akan kembali ke istana besok. Aku harus pergi mencari Liam. Melihatnya sedang membaca di taman, ku beritahu ada kondisi darurat yang membutuhkan perhatianku di sini, dan aku tanya apa dia bisa membantuku. Aku sudah siap berlutut jika dibutuhkan saat... Tentu saja, lakukan saja apapun yang kau inginkan. Tapi apa kau tak marah? Aku tahu seharusnya aku habiskan waktu bersamamu seperti apa yang Ratu ingin aku lakukan. Kau tahu menikah dan lainnya. Hei, aku mendukungmu. Mengatakan bahwa dia menelpon ibuku. Yang mulia, Putri dan saya sangat menikmati waktu kami bersama dan berharap dapat memperpanjang masa tinggal kami di sini. Dan tentu saja Ratu lebih dari senang untuk menyetujui. Tapi aku tahu ada satu rintangan lagi untuk ditaklukkan. Grace, saat ku katakan padanya aku perlu tinggal di luar pondok untuk sementara, dia langsung menolak ide itu. Aku serius, Grace. Aku tahu kau mengkhawatirkanku, tapi aku ini putri. Aku seharusnya membantu rakyat yang kupimpin. Tapi aku gagal melakukannya sejauh ini, dan aku di sini menikmati hak istimewaku atas kerja keras orang-orangku. Putri macam apa aku ini? Ditambah lagi, aku dan Liam tak saling punya perasaan. Grace, kau harus menolongku. Setelah berjam-jam lamanya berdebat, Grace akhirnya menyerah. Aku sangat senang sampai aku melompat memeluknya. Ayo, cepat! Hanya saja hidup di desa agak berbeda dengan di istana. Orang-orang di sini sebenarnya menanam makanan mereka sendiri. Bukankah makanan semua orang berasal dari toko? Tidak, kami tidak punya toko di sini. Semuanya datang dari tanah. Bahkan coklat kocok soreku dengan 2 pompa mocha? Iya, bahkan coklat kocok soreku dengan 2 pompa mocha.
Malah kurasa itu bahkan lebih baik. Kubuatkan satu nanti. Tak lama kemudian, kulihat Nona Estelle bersusah payah mencabut wortel. Jadi aku datang membantunya. Jangan kau khawatir, aku bisa mengatasinya. Tapi, siapa yang tahu kalau wortel itu berpegang teguh pada tanah? Tepat ketika aku hampir menyerah, tiba-tiba benda itu terlepas dari tanah dan akhirnya terbang tepat di atas kepalaku, mengenai Will. Mungkin lebih baik kau pergi memberi makan ayam. Tapi saat aku mendekati ayam-ayam itu, kulihat sebutir telur di tanah, jadi aku mengambilnya. Ayam itu tiba-tiba berbalik melihatku seolah mereka semua melihat musuh bebuyutan mereka. Yang harus dilakukan adalah lari. Baru setelah Will masuk dan menyelamatkan, semua ayam itu menjadi tenang sendiri. Kau sepertinya tahu banyak soal kehidupan di sini. Tentu saja, aku tinggal di sini sejak hari aku dilahirkan, meskipun aku tak tahu siapa orang tuaku. Kemana orang tuamu? Aku sebenarnya yatim, dibesarkan orang-orang di sini. Mereka tak punya banyak, tapi membesarkanku dengan ketulusan hati mereka. Itulah kenapa aku ingin tinggal di sini dan menjaga mereka sekarang di saat mereka makin tua. Aku tersentuh dengan ceritanya dan menyadari betapa baik orang-orang terhadap sesama, terlepas dari segala rintangan. Ayo perbaiki atap, badai segera datang. Apa ada hal yang tak bisa kau lakukan, Tuan tahu segalanya? Nah, sebenarnya ada. Aku sudah tinggal di sini begitu lama, aku tak tahu bagaimana membuat gadis terkesan. Apa kau bercanda? Kurasa gadis-gadis sudah sangat ingin mendapatkanmu. Apa kau begitu? Untuk sesaat kudapati diriku tersesat dalam kabut matanya yang indah. Tidak, Mia, kau di sini untuk membantu sesama, bukan untuk main-main. Ayo, mari perbaiki atap. Kemudian di hari itu, Will membawaku ke taman dan menunjukkan cara tradisional untuk membuat coklat. Dan hanya seperti ini kau terus menggilingnya hingga ia menjadi pasta yang kental. Aku mencobanya dengan Will memegang tanganku. Kami berdua sangat dekat. Aku bisa mendengar jantungku berdegup kencang di dada. Apakah ini sensasi yang mereka bicarakan dalam dongeng? Saat kami selesai, Will membuatkan coklat panas dan memberiku segelas. Dan saat aku menyesapnya, rasa yang kuat, gurih, dan membumi langsung menghangatkan tubuhku. Will benar, ini lebih enak daripada Starbucks yang pernah ku minum. Hari-hari berikutnya adalah hari yang paling menyenangkan yang pernah ku alami sepanjang hidupku. Aku masih kesulitan untuk mengatasi berbagai tantangan di sini, namun Will selalu ada di sisiku. Dan semua orang di sini, begitu aku mengenal mereka lebih baik, mereka juga mulai bersikap hangat padaku. Setiap hari Jumat, seluruh penduduk desa akan berkumpul mengelilingi api unggun untuk saling bercerita dongeng kuno. Cukup dengan Night Tale. Aku ingin tahu kapan kami akan mendengar akhir bahagia dari kisah Mia dan Will. Kita semua tahu akhir bahagia sudah secerah siang hari. Kudapati pipiku merona karena candaan itu. Aku penasaran apa yang ada di pikirannya saat kulihat Will juga memerah. Semuanya seperti mimpi, hingga suatu pagi, Will dan semua penduduk desa harus pergi panen. Dan aku di rumah untuk membantu pekerjaan rumah. Sementara aku menjemur pakaian, aku terguncang dengan suara yang tak asing lagi. Kau pikir apa yang sedang kau lakukan, Mia?